Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kami akan memberikan atau membahas masalah kenapa yang minum obat kami tidak kunjung sembuh. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Dan yang tidak ingin subscribe juga tidak masalah. Nah, ini banyak sekali yang minum obat. Setelah minum obat dari kami, yaitu herbal jantung asam lambung SJ, itu baru sekali dua kali tidak ada perkembangan. Ada yang minum 1 botol kok belum ada perkembangan. Jika tidak ada perkembangan sama sekali, nah bisa di stop. Tetapi jika setelah minum 3 hari sampai 4 hari atau 5 hari Anda ada perkembangan baik, tinggal lanjutkan. Karena sakit-sakit seperti ini memang sulit mencari obatnya. Dan insya Allah hanya di tempat kami obat yang benar-benar bisa mengobati sesuai diagnosanya itu tadi. Nah, orang-orang yang mengobati sakit yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, ini rata-rata semua ini menjadi lebay, menjadi pengecut, menjadi penakut, semuanya ditakuti. Pengennya cepat minum sekali dua kali langsung sembuh. Ini sulit sekali. Penyakit seperti ini tidak akan ketemu obat yang minum sekali langsung sembuh, tidak akan ketemu. Semua lambat laun. Anda tinggal perhatikan, banyak yang habis sampai ada 3 botol, 4 botol, bahkan ada yang 10 botol, ada yang lebih dari 10 botol. Yang penting saat kita itu berusaha ikhtiar semua, kalau kita memang benar-benar ingin sembuh, jika sudah merasakan nyaman tinggal lanjutkan saja. Kami sering memberitahukan penyakit ini tidak mudah mencari obatnya. Dan biasanya kita hanya capek saja adanya. Capek bikin obat sendiri, meramu obat ini, obat itu, juga tidak kunjung sembuh. Karena kenapa? Ini masalahnya kebanyakan kan bukan di lambung. Masalah sebenarnya ini bukan di lambung kebanyakan orang-orang asam lambung ini. Nah, ini kita yang harus diketahui. Nah, terus penyebab-penyebab untuk asam lambung tadi kemarin sudah kami tahu kan, yaitu dari gas. Nah, untuk menghentikan produksi gas itu dengan apa? Nah, usahakan untuk pertama kali membeli obat kami, kalau untuk yang sakitnya sudah parah, itu biasakan menggunakan ini. Karena obat ini, yang ini nih, cair, ini gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel dalam dinding usus dan lambung. Terus untuk menormalkan suhu yang panas, karena suhu organ tubuh kita itu yaitu 30 sampai 33 derajat Celcius normalnya. Lebih akan menjadi masalah, kurang pun akan menjadi masalah. Itu permasalahannya. Nah, terus untuk menenteramkan organ supaya Anda tidak mudah panik, tidak mudah stres. Coba Anda perhatikan pembicaraan kami dengan ibu ini. Tutup botol ya. Ya. Nah, saya minum itu kok berhenti sendawa, terus nggak bisa makan. Ya kan memang efeknya sendawa sama itu, buang angin. Sakit banget. Ya. Akhirnya saya kurangin tuh. Ya. Jadi kalau pagi minumnya 3 doang, 3 tutup botol doang. Ya, Agak ya. mendingan sendawa, cuma ya agak mending lah kan kalau minum. Justru sebenarnya semakin sering sendawa, itu Mbak akan semakin sembuh karena gasnya langsung terbuang cepat. Saya nggak bisa makan, saya sakit gitu. Ya, oh kalau makan terus sendawa terus gitu jadi takut, ya takut keluar. Kalau misalkan habis makan yang panas gitu ya, kayak Ya. gorengan, pedas Ya. gitu, perut panas, terus saya pengennya
gitu Ya, selawat terus. ya itu Kalau makan. habis makan Kalau pas kita makan terus panas juga nggak usah khawatir. Kalau cuma di perut saja, makan saja. Yang penting jangan takut. Kalau umpama panas, umpama kok penuh di perut, udah bantu gini sampai keluar semua gasnya. Cuma ini tenggorokannya nggak sembuh. Kenapa? Yang panasnya. Sini. Ya kalau pas minum yang cair enakan enggak? Enakan, tapi ntar kalau Ya. makan lagi nih Panas lagi. Panas lagi, Ya apalagi udah. kalau menjelang Lanjutkan malam. terus nanti sama minta obat radangnya. Ya minta obat radang dari di sini 10. Nah, nanti minumnya satu saja kalau pas sakit saja. Sama ini badan saya Ini nunggu dulu kalau untuk gemuk ya, yang paling utama apa ya, organ tubuhnya normalkan dulu semuanya, sudah sehat akan naik sendiri. Tapi ya itu nggak mungkin cepat. Kalau kita baru makan seminggu langsung timbang aja, mungkin naiknya cuman berapa on, itu kemungkinan. Nah, ini ibu ini setelah minum sendawa terus, kenapa? Karena obat ini untuk menghancurkan kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung. Nah, setelah kita sudah mulai nyaman, mulai enakan, baru lanjutkan yang kapsul ini. Nah, tapi pertama kali minum ini juga dibarengi yang kapsul supaya lebih nyaman, lebih cepat sembuhnya. Dan paniknya yang harus kita kontrol, kepanikan kita. Kalau kita dengan obat ini takut, dengan obat itu takut, ya kapan mau sembuh? Sedangkan Anda pengen sembuh. Tapi kalau Anda umpama pengen tetap sakit, ya silahkan, nggak berobat pun nggak masalah. Dan kami juga tidak memaksa harus membeli obat kami. Obat apapun silahkan. Yang paling utama doa, terus kontrol pemikiran kita yang harus dikontrol. Itu saat kita sakit, usahakan jangan terlalu lebih, jangan terlalu banyak mengeluh ke sana kemari. Cukup ngeluh kepada ahli pengobatan. Karena ahli pengobatan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terus yang kedua, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Saat kita ngeluh, nggak usah ngeluh sama keluarga, nggak usah ngeluh kepada siapapun. Saat kita dikasih sakit seperti ini, sebenarnya kita sedang diuji mental kita. Kita itu mental yang mudah mengeluh kepada orang lain, atau mental yang kita memiliki jiwa yang tegar. Kalau kita mudah mengeluh kepada orang lain, sebenarnya kita juga tidak akan diberikan kemudahan atau kesuksesan. Karena Allah berjanji, barang siapa mengeluh kepada selain aku, maka masalah itu akan aku serahkan kepada makhluk yang diajak mengeluh tadi. Umpama kita mengeluh kepada teman, itu Allah nggak akan menolong. Allah menyerahkan kepada teman yang Anda ajak mengeluh tadi. Bisa nggak menyelesaikan. Tapi kalau kita mengeluh langsung kepada Allah, bisa menyelesaikan. Dan Allah selalu menyelesaikan. Cuman waktunya bisa cepat atau lambat, tergantung Allah dan tergantung keluhan kita seperti apa. Saat kita ngeluh kepada Allah seperti apa. Karena itu tempat Allah itu tempatnya orang-orang mengeluh. Hanya kepada Allah kalau kita mau mengeluh, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, kita akan diberikan kenyamanan, kita akan diberikan kebahagiaan. Jawaban Allah itu langsung, tapi sampainya ke kita yang belum tahu. Tergantung kita mau mensyukuri atau tidaknya, kita mau ikhlas atau tidaknya menerima jawaban dari Allah yang tanpa Anda ketahui. Tapi sebenarnya kalau kita jeli melihat jawaban Allah itu, kita itu sudah selalu dijawab. Nah, makanya kita kalau umpama berobat, nah itu harus yang sabar, ya, sabar, banyak doa. Apalagi sakitnya, sakit ini tidak bisa terdeteksi di mana-mana. Sulit Anda mencari obatnya. Kecuali kalau yang asam lambung ringan atau cuma salah makan, banyak di tempat kami yang cuma 5 menit sembuh total. Ini banyak sekali. Yang salah makan juga kan divonis asam lambung. Ini banyak sekali yang cuman kami berikan BioPlus itu karena salah makan. Nah, itu juga kami banyak sekali. Itu juga banyak sekali yang sembuh cuma dalam waktu 5 menit dan akhirnya kami suruh pulang, tidak perlu berobat. Ini yang harus kita ketahui dulu.
Makanya kalau bagi orang-orang yang parah, ketakutannya sangat berlebihan, supaya organ-organnya itu semuanya tentram, gunakan dulu ini yang cair ini. Gunakan dulu yang cair dan kapsul ini dipadukan ya. Ini dipadukan, minum secara bersamaan. Maksudnya bersamaan bukan bersama minumnya, tapi dalam hari yang sama. Nah, nanti lakukan minum, ikuti aturannya. Setelah mulai nyaman dan umpama dada perut tidak panas, nah nanti tinggal lanjutkan kapsulnya saja. Karena cair ini menentukan juga kesembuhan, juga menentukan. Insya Allah dengan yang cair ini perut Anda nyaman. Karena semua kotoran itu, kerak-kerak yang ada di dalam lambung dan usus tadi, ini bisa lepas dengan cairan ini. Nah, makanya kita kalau mau berobat, sabar ya, banyak doa, insya Allah diberikan kesembuhan. Karena kami tahu kenapa kami sampai sering memberikan obat-obat gratis kepada orang-orang. Kami tahu, kami pernah sakit. Orang yang divonis asam lambung, GERD, anxiety, jantung itu kebanyakan buang biaya begitu besar. Saat ketemu kami sudah habis-habisan, kami tahu. Makanya kami banyak membantu Anda. Walaupun secara bergiliran, karena kemampuan kami itu juga terbatas. Kalau kami langsung bantu semuanya, nggak akan mampu. Orang seluruh Indonesia ini banyak sekali, 200 juta lebih penduduknya, dan yang sakit lebih dari 3-4 juta orang. Ini yang kelihatan di YouTube saja, belum yang di Facebook, belum yang nggak pernah ikut main media sosial. Ini banyak sekali. Nah, kalau kita bantu semuanya pribadi, nggak akan mampu. Karena yang maha kaya itu hanya Allah, dan kami bisa dibimbing sama Allah, bisa memberikan kepada Anda secara bergiliran. Itu Anda juga sudah mulai harusnya bersyukur. Ya, Allah membimbing kami, bisa memberikan ini. Kalau kami tanpa bimbingan Allah, nggak mungkin kami bisa memberikan mudah semudah ini. Bisa membagikan semudah ini, nggak mungkin. Dan untuk para agen-agen juga, kenapa? Kami berikan bonus, berikan hadiah, kenapa? Orang agen-agen kami juga mantan asam lambung semua. Makanya kalau yang ingin cari testimoni, ya tanya agen kami saja, itu mantan asam lambung semua. Nah, setelah sembuh, paling tidak kan orang-orang mantan asam lambung akan mendapatkan kerjaan dengan menjadi agen kami. Dan kami bisa membantu sedikit mensejahterakan mereka semua. Karena kami tahu orang yang sakit asam lambung itu, Anda tinggal hitung sendiri. Walaupun Anda pakai BPJS, tinggal hitung aja ongkosnya berapa, saat nunggu untuk makan berapa, tetap keluar uang. Ya Pak ya, coba perhatikan semuanya. Nah, kenapa kami itu bermurah hati kepada Anda semua? Dan Alhamdulillah Allah selalu membimbing kami supaya bermurah hati kepada Anda semuanya yang sedang sakit asam lambung, yang divonis GERD, yang divonis anxiety. Karena kami dibimbing oleh Allah, suruh menolong kalian semuanya, suruh menolong Anda semuanya. Cuman ya sabar dan bergiliran. Karena yang ngikutin kami nggak sedikit, banyak juga. Belum yang harus di klinik, belum yang di YouTube, belum yang di Facebook. Kami semua bisa membantu sedikit demi sedikit secara bergiliran. Karena insya Allah, kalau kita menjalankan amanah ini, insya Allah Allah juga akan memberikan kemanjuran dengan obat kami ini. Karena Allah ini maha tahu. Mana yang mau menolong, insya Allah kita akan selalu ditolong dalam menolong orang lain dan bisa mengangkat derajat kita semua. Nah, makanya ya yang berobat kepada kami, kalau memang takut dengan obat kami jangan beli.
Kalau umpama memang Anda ingin berikhtiar dengan obat kami, sabar, karena obat kami juga kerja nggak secepat yang Anda inginkan. Kesembuhan juga, Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang itu tidak secepat seperti yang Anda inginkan. Allah lebih tahu kenapa Allah mengulur waktu-waktu mengobati para hambanya. Allah suka mengulur waktu mengobati para hambanya. Itu karena Allah juga punya rencana. Anda punya rencana ingin cepat sembuh, Allah juga punya rencana. Kenapa kita ditunda kesembuhannya itu? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah itu sebenarnya. Kalau kita mau berpikir dengan cerdik. Kalau kita kurang cerdik dalam berpikir, kita tidak cerdik menerima ujian dari Allah, kepleset kita. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Jadi jangan lupa tetap berdoa ya, dan tetap berikhtiar. Jika Allah ingin mengangkat penyakit Anda sekarang juga bisa, tinggal kun fayakun, Anda sembuh-sembuh. Tapi kalau belum, minta supaya Allah itu menyebut kun fayakun kepada Anda. Nah, cukup sampai di sini dulu supaya tidak terlalu kepanjangan dan kita tidak terlalu membosankan. Tapi seandainya bosan juga tidak apa-apa, kami hanya membimbing Anda dalam kesembuhan. Nah, semoga semua yang sakit segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.